Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Pak An akan menjelaskan atau membahas tugas LKS yang kemarin halaman 23, dan satu lagi nanti akan menjelaskan tentang pembagian pecahan. Sebelumnya kita mulai dengan bacaan doa terlebih dahulu supaya bermanfaat. Al-Fatihah. Selesai, langsung saja kita bahas ya. Yang kemarin LKS halaman 23 itu atau kode soalnya 5B10 KI3. Ini kemarin ada 5 soal ya, 1A, 2A, 3A, nomor 4 dan nomor 5. Kita langsung ke yang 1A. Soalnya 3/6 dikali 0,4 hasilnya berapa? Nah, ini kan perkalian pecahan biasa dengan desimal. Yang desimal kalian rubah dulu ke pecahan biasa, atau yang pecahan biasa kalian rubah ke desimal. Kalau saya lebih suka mengubah yang desimal menjadi pecahan biasa, tapi tergantung situasi nanti. Kalau lebih mudah mengubah ke desimal ya kita ubah ke desimal. Tapi di sini saya akan mengubah yang desimal ke pecahan biasa. 3/6-nya tetap taruh sini, kemudian 0,4 dirubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana? Berarti ditulis 4, kemudian ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 kan? Berarti 10. Kalau satu angka di belakang koma berarti nolnya 1 ya, 10 ini. Kemudian perkalian pecahan tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 dikali 4 sama dengan 12, penyebut 6 dikali 10 sama dengan 60. Maka hasilnya 12/60. 12/60 ini harus disederhanakan ya. Sama-sama bisa dibagi 2, tapi kalau saya langsung, karena 60 saya tahu 60 ini bisa dibagi 12, maka yang atas bagi 12, yang bawah juga bagi 12. Ketemu hasil akhirnya 1/5. 12 bagi 12 1, 60 dibagi 12 5 ya, ini hasilnya. Kemudian nomor 2A. Nomor 2A ini 2,6 kali 4/9. Nah, ini yang desimal kita rubah ke pecahan biasa dulu. Yang biasa sudah tetap 4/9 ya di sini. 2,6 itu ditulis langsung 26. Kamu lihat di sini ada 1 angka di belakang koma, berarti per 10, yang nolnya 1. Kalau misalkan ada 2 angka berarti di sini 100, nolnya 2. Dilihat saja di sini ada berapa angka. Kalau 1 angka ya 10. Hasilnya 26/10 dikali 4/9 ini tetap. Nah, 26 dikali 4. Ini saya mengalihkan di sini ya. 26 kali 4 berarti 6 dikali 4 dulu berapa? Ketemu 24, yang ditulis 4-nya, nyimpen 2. Lalu 4 dikali 2, ini 8 ditambah 2 hasilnya 10. Ketemu 104. Lalu 10 dikali 9, mudah saja ya, 90. Nah, ini kita bisa lihat bersama, ini yang atas dan bawah sama-sama genap. Harus disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. 104 dibagi 2 hasilnya 52. 90 dibagi 2 hasilnya 45. Kemudian di sini kita perhatikan pecahan biasa yang pembilang lebih besar, maka harus dirubah ke pecahan campuran. 52/45. 52 dibagi 45 hasilnya 1, sisanya 7, penyebutnya tetap 45. Jadi hasil akhirnya 17/45. Berikutnya yang nomor 3A. 6/7 kali 0,9. Nah, ini sama seperti yang tadi, yang desimal dirubah ke pecahan biasa. 6/7 tetap disalin di sini, dikalikan 9/10, karena 1 angka di belakang koma kan ya, per 10 ya. Koma ini berubah menjadi per, terus 10 ini dari 1 angka di belakang koma. Langsung kita kalikan 6 kali 9 pakai jari ya, 54. Kemudian 7 dikali 10 70. Nah, ini karena sama-sama bilangan genap atas dan bawah, kita bagi 2. Sama-sama bisa dibagi 2, disederhanakan. 54 dibagi 2 ketemu 27. 70 dibagi 2 35. Kalau kamu bingung ya pakai porogabit nggak apa-apa ya. Hasilnya 27/35. Oke, yang keempat. Ini soal cerita harus menalar ya. Diketahui panjang taplak ini kalau nggak salah, panjang taplak P ya sama dengan 30,5 cm. Lebarnya 18 1/2. Ini sama dengan 18,5 sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya tadi merubahnya ke pecahan biasa semua. 30,5 itu sama dengan kalau dirubah pecahan biasa 305/10. Kemudian ini 18 1/2, ini 2 kali 18 hasilnya 36 ditambah 1 37/2
2 penyebutnya tetap. Jadi kita mengalihkan yang sudah jadi pecahan biasa ini. Ditanyakan luasnya berapa, luas taplaknya. Luas itu kita sudah tahu, luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Panjangnya tadi 305/10 taruh sini, kali lebarnya 37/2 taruh sini. Langsung kita kalikan. Ini sebenarnya tadi saya lebih mudahnya pakai perkalian desimal, dirubah desimal semua, tapi sudah terlanjur nggak apa-apa. 305 kali 37 di sini saya sudah membuat perkalian bersusun. 305 kali 37 ini ketemunya, pokoknya kalian bisa melihat di sini ya, biar tidak terlalu panjang. 11.285 per 10 dikali 2 20. Nah ini karena harus kita rubah ke pecahan campuran, karena di sini yang pembilang lebih besar dari penyebut. Dirubahnya begini, 11.285 dibagi 20. Nah ini 112 bagi 20 hasilnya 5. 5 kali 20 hasilnya 100. Kemudian 112 dikurangkan 100 itu hasilnya 12 kan. 12 bagi 20 nggak bisa, maka 8 turunkan. 128 dibagi 20 hasilnya 6. Ya kan? 6 dikali 20 120. Kurangkan 128 kurangi 120 8. 8 ini nggak bisa dibagi 20, maka yang terakhir, angka terakhir 5 turunkan seret, 85 dibagi 20 ketemu 4. 4 kali 20 sama dengan 80, dikurangi 85 kurangi 80 hasilnya 5, maka 5 ini adalah sisa, jadikan pembilang di sini 564. 5/20 ini hasil pecahan campurannya. 564 5/20. 5/20 ini disederhanakan, sama-sama dibagi 5, hasilnya 564 1/4. Ini tadi sebenarnya kalau perkalian desimal ketemunya 564,25, sama saja hasil akhirnya. 1/4 itu kan sama dengan 0,25 ya. Baik, lanjut ke nomor 5. Ini diketahui sama seperti tadi ya, perkalian rumus persegi panjang. Panjangnya sebuah persegi panjang 55,5 cm. Kemudian lebarnya 16 2/3. Karena ini saya lihat penyebutnya 3, maka nggak mungkin diubah menjadi pecahan desimal, harus dirubah ke pecahan biasa saja supaya mudah nanti. 16 2/3 dirubah menjadi pecahan biasa, berarti 3 kali 16 hasilnya 48 ditambah 2 ketemu 50/3 penyebut tetap. Lalu yang atas ini mudah, 555/10. 10 ini karena satu angka di belakang koma. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya ini turunkan seret, 555/10, lebarnya 50/3. Kemudian kita tahu 555/10 dikali 50/3. Di sini ada pembilang yang ada nolnya di belakang, kemudian di sini 10 ada nolnya di belakang, langsung saja coret-coret. Maksudnya coret-coret itu yang ini dibagi dulu ya, atas bagi bawah. 50 dibagi 10 hasilnya 5. Baru kemudian 555 dikali 5. Ini 5 kali 5 25 dan seterusnya, ini ketemunya 2775/3. Nah ini kemudian kalau dibagi 3 hasil akhirnya ketemu 925. 2775 ini saya porogapit ya, dibagi 3. 2 dibagi 3 nggak bisa, berarti langsung 27. 27 bagi 3 hasilnya 9. 9 dikali 3 27. Kurangkan 0 ya. Kemudian 7 turun, 7 bagi 3 hasilnya 2. 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian 7 dikurangi 6 1. 1 nggak bisa dibagi 3 langsung, berarti angka terakhir turunkan 5. 15 dibagi 3 5. 5 kali 3 15. Ketemu 15 kurangi 15 0, sudah habis. Berarti jadi bilangan bulat 925 cm. Oke. Baik, untuk materi berikutnya adalah pembagian pecahan. Di sini akan saya jelaskan yang di LKS halaman berapa ini? Halaman 25 kalau nggak salah. Halaman 25 ya, halaman 25. Bisa kalian buka. Ini saya foto. Untuk menyelesaikan pembagian dua pecahan. Kalau kemarin perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau pembagian agak ada perubahan sedikit. Ya. Jadi kamu harus tahu pembagi. Pembagi itu berarti bilangan yang dibagi atau bilangan yang sebelah kanan ya. Dan di sini pembaginya 8/9. Nah, untuk pembagian pecahan ini nanti biar mudah menghitungnya, bagi ini dirubah menjadi kali. Tapi dengan syarat pecahan yang kedua ini harus dibalik posisinya.
pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Di sini angka 8/9 kalau dibalik menjadi 9/8. Baru kalau sudah menjadi 9/8 nanti kalian boleh mengalihkan 5/7. Awalnya kan begini, 5/7 dibagi 8/9, ya kan? Kemudian untuk merubah dijadikan perkalian biar sama seperti perkalian caranya, maka bagi ini dirubah menjadi kali. Syaratnya pecahan yang kedua ini yang atas dibalik ke bawah, yang bawah dibalik ke atas. 8/9 dibalik menjadi 9/8. Kalau sudah seperti ini langsung saja kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 9 45, 7 kali 8 56. Ini hasilnya. Kemudian pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Seperti ini kamu lihat 2/5 dibagi 3, 2/3. Nah, pembaginya itu yang pecahan campuran. Maka pecahan campuran harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Dengan rumus kemarin limba. Dikali ditambah. Ini dikali ini, hasilnya tambahkan yang atas. 3 dikali 3 ditambah 2/3. Ya, 3 kali 3 hasilnya 9, ditambahkan 2, 11. Kemudian penyebut tetap 3. Jadi hasilnya pembagi di sini adalah 11/3. Lalu dibalik ya, supaya dirubah menjadi perkalian, kan hasilnya pembagian. Kalau untuk dijadikan perkalian maka di sini yang pembaginya harus dibalik jadi 3/11. Ya, hasilnya 11/3. Kemudian untuk memudahkan dikali ya, karena ini pembagian kemudian di sini ingin dirubah perkalian, maka yang ini pecahan yang kedua harus dibalik. Jadi 3/11. 2 kali 3 hasilnya 6. 5 kali 11 hasilnya 55. Hasil akhirnya 6/55. Berikutnya pembagian dua pecahan campuran. Kalau pecahan campuran sama seperti yang tadi, harus dirubah pecahan biasa dulu. Nah, 3 1/3 setelah diubah menjadi pecahan biasa 10/3. Kemudian pembagi itu bilangan yang kedua atau pecahan yang kedua ini. 24/8 dirubah menjadi 20/8. Nanti supaya jadi perkalian di sini dibalik 8/20 begitu ya. Jadi langsung saja di sini 3 1/3 dibagi 24/8. Ini sama dengan 10/3 dibagi 20/8. Ya kan? Tadi sudah dirubah menjadi pecahan biasa. Lalu di sini karena di sini pembagian ingin dijadikan perkalian, maka pecahan yang kedua ini dibalik. Aslinya 20/8 di sini dirubah 8/20. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, nah di sini ini ada yang menarik ya, cara cepat. Pembilang atau yang atas ini 10, yang bawah 20. 10 dibagi 20 atau disederhanakan sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10 itu hasilnya 1. Kemudian 20 dibagi 10 hasilnya 2. Supaya tidak terlalu banyak menghitungnya. Jadi di sini 1/3 dikali 8/2. Ini coret-coret, sama-sama dibagi 10 ya. Ketemunya 1 dikali 8 8, 3 dikali 2 6. Sama dengan, karena ini pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus dirubah ke pecahan campuran. 8 bagi 6 1, sisanya 2/6. Penyebut tetap. 2/6 ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Hasil akhirnya 1/3. Lanjut, pembagian pecahan biasa dan bilangan desimal. Nah, ini pecahan biasa 4/5 dibagi 1/2. Caranya sama seperti tadi, yang desimal dirubah menjadi pecahan biasa. Atau kalau mau cara kedua yang pecahan biasa kamu rubah pecahan desimal ya. Saya lihat di sini ini merubah yang desimal menjadi pecahan biasa. Berarti yang ini dirubah ya pembaginya. 4/5 dibagi 1/2. 1/2 itu kan sama dengan 12/10. Karena ada satu angka di belakang koma, maka pernya 10 ya. 4/5 dibagi 12/10. Karena ini pembagian, rubah menjadi perkalian. Syaratnya pecahan yang kedua ini dibalik posisinya, atas taruh bawah ya. Jadi 10/12. Kalau sudah begini, 4 dikali 10 hasilnya sebentar. 4 kali 10 itu 40. Kemudian 5 dikali 12 ini 60. 40/60. Lah ini kan sama-sama bisa dibagi 10. Maka disederhanakan menjadi 4. 40 dibagi 10 4. 60 dibagi 10 6.
sama dengan 4/6. Nah ini ternyata masih bisa dibagi 2. 4 bagi 2 2, 6 dibagi 2 3. 2/3 sama dengan 0,67 ya. Ini sebenarnya 2/3 ini sudah cukup. Tapi kalau disuruh, kalau soalnya meminta kalian untuk merubah ke pecahan desimal, maka ini pecahan biasa kamu rubah jadi pecahan desimal seperti cara yang kemarin ya. 2 dibagi 3 pakai porok habit, 2 bagi 3 seperti itu. Tapi di sini cukup karena yang diminta hasil akhirnya pecahan atau desimal sama saja. Tapi ingat, kalau yang diminta desimal maka harus kalian rubah menjadi desimal. Yang kelima, pembagian pecahan campuran dan bilangan desimal. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Hasil dari 3 1/5 dibagi 1/2. Nah ini ternyata diminta untuk merubah ke pecahan biasa semua. Ini campuran, ini desimal, rubah ke pecahan biasa. 3 1/5 dirubah ke pecahan biasa, berarti kalikan. 3 kali 5 ditambah 1, 5. 5 kali 3 ditambah 1, hasilnya 16. 5 kali 3 kan 15, ditambah 1, 16 per 5, 5 nya tetap. Kemudian di sini 1,2 itu sama dengan 12/10. Nah ini ketemu 16 per 5 dibagi 12 per 10 sama dengan oh ya, ini pembagian ya. Karena kalau pembagian nggak bisa kalian menghitungnya, maka harus dirubah ke perkalian pecahan. Oke, dirubah ke perkalian. Ini bagi dirubah kali, maka yang pecahan yang kedua ini harus dibalik posisinya. 10/12, aslinya 12/10, sekarang dibalik 10/12. Jadi 16 per 5 kali 10/12. Atas kali atas, 16 kali 10 160, tinggal nambahkan saja nolnya dipindah ke sini 160. Kemudian yang bawah 5 dikali 12 itu 60. 5 dikali 10 50, 5 dikali 2 10. 50 tambah 10 kan 60. Seret. Ini kalian boleh mencoretnya. Coret nolnya. 16 dibagi 6. Ini sama-sama dibagi 20. Ini dia menyederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 20 ya. Atau kalian coret saja, seret sama-sama dibagi 2. 16 bagi 2 itu 8, 6 dibagi 2 itu 3. Maka hasilnya 8/3 ya. Atau 2,6/7. 2,67. Atau kalau ditulis pecahan campuran 8/3 itu sama dengan 2. Baik, tadi ada azan, saya lanjutkan sekarang. Langsung aja yang nomor 6 ya. Permasalahan yang berkaitan dengan pembagian pecahan dan desimal. Di sini adalah soal cerita. Di sini contohnya Pak Burhan punya 13,5 meter bambu yang akan digunakan untuk membuat pagar. Pak Burhan memotong bambu tersebut masing-masing. Nah ini dipotong masing-masing itu berarti kan dibagi. Asalnya 13,5 dibagi 4 1/2. Nah, tentukan jumlah potongan, hasilnya berapa. Di sini 13,5 turun sini, ini kan pecahan desimal. Kemudian 4 1/2 ini adalah pecahan campuran. Maka caranya kalian rubah yang campuran menjadi pecahan biasa, yang desimal juga jadikan pecahan biasa. Saat 13,5 pecahan biasanya menjadi 135/10. 10 ini karena hanya ada satu angka di belakang koma. Ya, komanya hilang menjadi seret atau per. Kemudian per 10 karena cuma satu angka di belakang koma. Lalu 4 1/2 ini dirubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4 8 ditambah 1 9. 9/2. Nah ini karena masih pembagian, maka dirubah menjadi perkalian. Yang ini dibalik 2/9 ya. 135 dikali 2 hasilnya 270. 10 dikali 9 sama dengan 90. Atas bawah ada nolnya, coret 1 0, seret. Tinggal 27 dibagi 9, hasilnya 3. Jadi jumlah potongan bambu yang dihasilkan adalah 3 buah bambu. Begitu ya. Semoga bisa dipahami, dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar YouTube ini, atau boleh japri Pak Aan, WA-nya Pak Aan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.